Kemarin itu penelitiannya soal ini ya Kak ya, pengalokasian dana zakat itu menjadi pajak. Jadi itu sebenarnya kajian itu sudah lumayan digaungkan. Jadi gimana sih dana zakat itu bisa dimaksimalkan khususnya untuk mungkin para ASN seperti itu. Jadi bagaimana zakat itu bisa menjadi bagian daripada pajak gitu, menjadi pengurang dari pajak. Tapi mungkin kalau di Indonesia ini belum bisa diterapkan secara maksimal gitu ya, atau mungkin masih sulit karena satu regulasinya belum mendukung. Kemudian kalau zakat itu digunakan sebagai pengurang, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non muslim gitu kan, pengurang pajaknya gimana gitu. Nah kemarin itu coba mengkomparasikan antara di Indonesia dan di Malaysia, karena kemarin sebelumnya pernah juga penelitian di Malaysia juga ya, meskipun tidak membahas soal zakat tapi dapatlah data-data soal seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin mengenal lebih dalam terkait dengan jurusan Ekonomi Syariah yang ada di Pascasarjana UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Sudah hadir bersama kita salah satu mahasiswi dari Pascasarjana UIN Ponorogo. Halo Mbak. Halo Mbak. Boleh memperkenalkan diri? Oh ya, saya Zidna Lutfa Udaka, mahasiswi dari MES, jurusan MES ya, Magister Ekonomi Syariah semester 3 sekarang. Oh, jadi biasanya singkatannya MES. MES, singkatannya Magister Ekonomi Syariah. Ya. Familiarnya MES gitu, Kak. Oh, lebih familiarnya enaknya manggilnya MES. Betul. Kalau di S1 kan ada Ekonomi Syariah, itu ES gitu, biar iya, beda. Biar beda. No, akhirnya MES. Kalau boleh tahu, jurusan Magister Ekonomi Syariah itu mempelajari apa sih, Kak? Jadi kalau jurusan Magister Ekonomi Syariah itu fokusnya ke bidang kajian sama penelitian dan pengembangan di bidang mikro dan makro syariah gitu. Kurang lebih seperti itu. Mata kuliah yang dipelajarin apa aja? Mata kuliahnya banyak ya. Kalau di kurikulum sebelumnya yang di kurikulum saya masuk itu di semester 1 ada 5. Itu ada mata kuliah literatur review. Kemudian ada juga hukum akad dan perikatan, ada juga ekonomi makro, kemudian ada juga manajemen sumber daya insani seperti itu. Dan masih banyak lagi sih beberapa, ada juga kualifikasi nanti gitu. Oh, jadi banyak mata kuliahnya, benar. Kalau perbedaan dengan S1 dulu, S1-nya jurusan apa? Jurusan ES juga. Sama. Linear jadi. Linear juga. Ya. Perbedaannya apa sih S1 jadi, sama S2? Kalau perbedaannya itu sebenarnya 3 strata ya. Jadi S1, S2, S3 ini saya mengambil dari pemikirannya dosen di sini juga. Jadi S1 itu kita deskriptif. Kemudian S2 itu kita kritis. Dan S3 itu transformatif. Jadi di S1 itu kita mengetahui apa sih itu ekonomi makro itu seperti apa gitu loh. Kemudian ekonomi mikro itu seperti apa. Nah, di S2 itu kita meneliti. Kita lebih fokus, lebih mengkritisi. Ternyata tuh kenapa kok arahnya seperti ini, kenapa kok bisa terjadi mungkin inflasi itu kenapa ya, seperti itu. Jadi lebih kritis seperti itu gitu. Oh, kalau untuk di ruang kelasnya itu ada perbedaannya nggak sih, Kak? Mungkin banyak cara presentasinya atau apa banget. Bisa diceritakan? Kalau mungkin di S1 itu kita biasanya kelompok ya. Kalau di S2 itu kita mandiri, presentasinya sendiri-sendiri, individual gitu. Jadi lebih ke individu. Terus kalau perbedaannya mungkin dari segi fasilitas juga berbeda gitu. Gitu. Jadi itu sangat menunjang sih menurut saya gitu ya. Kalau di S2 mungkin sekarang ada smart TV-nya untuk presentasi itu jadi lebih enak. Jadi kan nggak pakai proyektor lagi, pakai smart TV. Kemudian ruangannya juga nyaman banget, ber-AC gitu kan. Sebenarnya kalau di S1 kan masih mungkin pakai kipas saja ya. Kalau di S2 itu sudah sangat bagus. Gitu. Fasilitasnya juga sangat menunjang di sini. Menunjang juga gitu. Kalau pengalaman selama menempuh S2 di MES ini apa sih yang paling menarik? Yang paling menarik itu dilibatkan ikut penelitian, Kak. Iya, jadi alhamdulillah ini sudah kali kedua itu ikut penelitian Litap Dimas itu, bareng juga bersama dosen ya, kolaborasi. Kemudian alhamdulillah ini masih menunggu LOA untuk konferensinya Basnas. Kemudian juga kemarin ikut Inchoils, itu forumnya
pasca sarjana se-Indonesia. Oh gitu. Gitu. Jadi kemarin alhamdulillah juga jadi presenter di situ. Yang di Jogja itu? Sebelumnya, yang tahun sebelumnya. Kalau yang tahun mana? ini masih vakum dulu saya. Jadi yang tahun ini itu semester 1. Yang kebetulan mengikuti itu teman semester 1. Kalau yang kemarin di IKN. Oh, di IKN jalan-jalan. Berapa hari? 1 minggu sih, Kak. Kegiatannya apa itu berarti? Kegiatannya itu 3 hari full presentasi. Ada juga rapat-rapat para direktur ya, direktur pasca sarjana gitu. Yang selanjutnya kita explore di IKN. Oh, boleh berbagi nggak apa sih yang dipresentasikan itu? Penelitian terkait Kalau apa? kemarin itu penelitiannya soal ini ya Kak ya, pengalokasian dana zakat itu menjadi pajak. Jadi itu sebenarnya kajian itu sudah lumayan digaungkan. Jadi gimana sih zakat itu, dana zakat itu bisa dimaksimalkan khususnya untuk mungkin para ASN seperti itu. Jadi bagaimana zakat itu bisa menjadi bagian daripada pajak gitu, menjadi pengurang dari pajak. Tapi mungkin kalau di Indonesia ini belum bisa diterapkan secara maksimal gitu ya, atau mungkin masih sulit karena satu regulasinya belum mendukung. Kemudian kalau zakat itu digunakan sebagai pengurang, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non muslim gitu kan, pengurang pajaknya gimana gitu. Nah kemarin itu coba mengkomparasikan antara di Indonesia dan di Malaysia, karena kemarin sebelumnya pernah juga penelitian di Malaysia juga ya, meskipun tidak membahas soal zakat tapi dapatlah data-data soal seperti itu gitu. Kalau untuk melakukan penelitian itu ada anggaran tersendirinya nggak? Ada. Itu ada dari anggaran mana? dari kampus. Oh dari kampus. Dari kampus dibantu. Jadi dosen-dosen itu sering kok ngajak kolaborasi mahasiswa. Khususnya di S2 itu juga sering sekali. Jadi ayo mas kita nulis yuk, gabung gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu sih. Jadi kemarin sempat ke Malaysia untuk penelitian? Kalau ke Malaysianya itu masih S1, cuma karena memang ini masih terus berjalan ya, karena kampus kan juga ada MOU sama Malaysia juga, USM, di University Science Malaysia. Jadi untuk penelitian itu kita lebih mudah aja, masih ada komunikasi gitu loh Kak. Gitu. Kalau boleh tahu berarti alasannya untuk melanjutkan kuliah S2 itu apa sih? Alasannya untuk melanjutkan di S2 gitu ya, yang pertama mensyukuri nikmat gitu ya. Mensyukuri nikmat karena kita diberi akal gitu kan. Cara mensyukurinya adalah dengan belajar gitu ya. Karena di sini itu juga saya melihat sangat mendukung gitu, dari dosen-dosen juga mengarahkan udah kuliah di sini aja gitu loh. Jadi ya udah bismillah lanjut di sini, mensyukuri sama menggali potensi gitu. Oh, gitu selama berarti 5 semester. Kalau S2 S2-nya? ini 4 semester. Oh, 4. Iya. Selama 4 semester yang sudah dilalui. 3. Kan saya semester 3 ya. Oh, semester 3 di S2 pasca sarjana ini sudah sesuai nggak apa yang kamu inginkan, yang kamu dapatkan selama ini? Alhamdulillah sudah sesuai gitu ya. Mungkin nanti masih bisa dikembangkan lagi kalau memang itu masih belum ada yang mungkin masih miss gitu, mungkin bisa dikembangkan lagi gitu. Boleh share nggak bidang apa atau penelitiannya atau apa mungkin yang lebih dikembangkan lagi? Kalau penelitian mungkin sekarang ini lagi di asuransi mikro. Ya, di asuransi mikro. Gitu. Berarti di pasca sarjana UIN Ponorogo itu dosen-dosennya itu terus memotivasi mahasiswanya untuk sangat sih, Kak. melakukan penelitian. Benar, sangat memotivasi gitu. Dan makanya penelitiannya pun difasilitasi. Difasilitasi gitu. Gratis. Jadi mahasiswa itu kan biasanya kalau penelitian bermuaranya nanti kita submit ya. Ya, submit, katakanlah itu kita buat artikel, nanti kita submit di jurnal gitu. Ya, jadi dosen itu menawarkan nanti biayanya dari saya ya, kayak gitu. Jadi meskipun nanti mau jadi first author atau second author itu nanti dari dosen itu juga memfasilitasi tetepan gitu. Benar-benar dilibatkan. Betul. Dan dari kampus itu kan juga ada ya Kak ya, kalau itu Sinta 1, 2, 3, Sinta 1, 2 itu biasanya dari kampus juga ada bantuan dana untuk penerbitan artikelnya gitu. Jadi pengen terus menggali potensi dan mengembangkan potensi. Iya, benar. Oh gitu. Ada saran nggak sih mungkin buat teman-teman yang masih bingung pengen kuliah nerusin S2? Oh iya, kalau teman-teman masih mungkin masih mikir-mikir gitu ya,
kalau sudah ada sedikit niat, udah lanjutin aja. Bismillah, nanti akan ketemu jalannya kok. Oh gitu. Nanti akan ketemu jalannya. Mungkin yang sering ditanyakan untuk S2 di UIN Ponorogo khususnya itu jam kuliahnya jam berapa? Kalau jam kuliahnya ini cukup fleksibel sebenarnya. Kita ada di sore, mulai sore itu 3:30 sampai jam 8:30. Jadi ada 2 jam pelajaran ya, 2 matkul itu. Jadi jam 15.30 sampai jam 17.30 yang jam pertama. Kemudian yang jam kedua itu setelah maghrib sampai jam 8:30 gitu. Kalau untuk mahasiswa yang kira-kira sudah bekerja itu mungkin mereka merasa terbebani nggak dengan melanjutkan kuliah S2? Sebenarnya kalau masalah terbebani atau enggak sih nggak bisa menjelaskan lebih ini ya kayak, tapi sejauh ini karena teman-teman itu kebetulan sebagian besar juga praktisi ya, jadi ada yang dari perbankan, ada juga yang dari mungkin kemarin itu dari wartawan juga. Ya mereka itu tetap bisa mengikuti aja karena jamnya itu kan tetap di luar jam kerja. Meskipun nanti mungkin bisa mengikuti di jam 5, mulainya jam 5 itu nggak apa-apa gitu. Tetap boleh, tetap bisa mengikuti. Boleh. Mungkin pertanyaan yang terakhir. Oke. Menurut kamu prospek kerja dari jurusan Magister Ekonomi Syariah, dan kalau boleh tahu cita-citanya apa? Kalau prospek kerjanya itu sebenarnya terbagi menjadi 2 ya, mau jadi akademisi atau praktisi. Otomatis nanti praktisi itu bisa sangat luas sekali gitu, mau jadi Islamic entrepreneur itu bisa, nanti juga di sektor-sektor yang lain, perbankan juga bisa. Kalau menjadi akademisi otomatis mungkin menjadi peneliti atau menjadi dosen. Ya, seperti itu. Jadi memang 2 ini yang kita fokuskan, yang ahli di bidang ekonomi syariah, seperti itu. Kalau cita-cita saya sendiri masih pengen terus menuntut ilmu. Jadi mungkin nanti bisa melanjutkan studi S3, insya Allah. Tapi kalau memang belum rezekinya, ada sih cita-cita pengen jadi akademisi juga. Kira-kira nanti S3-nya ngambil di sini lagi nggak? Insya Allah. Insya Kita Allah. doakan semoga nanti akan terus melanjutkan. Karena ilmunya sangat didapatkan. Benar-benar mulai sangat. dari S1, S2, S2, mungkin nanti S3, insight-nya tuh banyak banget. Gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan ngobrol yang sangat luar biasa. Sama-sama, Kak. Kita jadi lebih tahu apa sih kegiatan yang ada di jurusan Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Kiai Muhammad Besari Ponorogo. Sampai ketemu di podcast kami Infoin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.